Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nasihatul Maftuha dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 2108304094. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metode dan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, karena sesuai tema, mari kita membahas terlebih dahulu apa itu silabus. Silabus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, dan isi buku. Istilah lain yang sangat dekat dengan kurikulum adalah silabus. Perbedaan antara kurikulum dan silabus itu tidak begitu jelas. Secara umum, silabus didefinisikan sebagai hasil penjabaran kurikulum ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Beberapa ahli dan pengembangan kurikulum bahkan menggunakan istilah kurikulum dan silabus secara bergantian. Walaupun kurikulum dianggap lebih luas dari silabus dan bukan sebaliknya, secara eksplisit tentang istilah kurikulum dan silabus menyatakan bahwasannya nampak bahwa cakupan kurikulum itu lebih luas dibandingkan dengan silabus, sehingga kita dapat menyatakan bahwa silabus merupakan bagian dari kurikulum. Nah, tentu saja silabus ini juga memiliki manfaat bagi dunia pendidikan, yang dimana menjadikan pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, memberikan gambaran tentang pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menjadi ukuran dalam menilai kebersihan suatu program pembelajaran. Yang keempat, sebagai dokumentasi tertulis yang berfungsi sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Baik, mungkin langsung saja kita ke pembahasan inti, yang mana silabus pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Silabus Al-Quran dan Hadis adalah penjabaran dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, serta pokok-pokok materi yang perlu dipelajari siswa dan siswi. Silabus merupakan salah satu komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah agar siswa dapat memahami, mengamalkan, dan terampil dalam bidang ini. Untuk Al-Quran dan Hadis itu ruang lingkupnya materi pengetahuan dasar, membaca dan menulis, hafalan surat-surat pendek, pemahaman kandungan surat-surat pendek, hadis-hadis tentang kebersihan, niat, dan lainnya. Adapun tujuan spesifik yaitu membentuk akhlak mulia, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, mampu membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dan Hadis, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan Hadis, mengembangkan potensi diri, dan memperkuat identitas sebagai seorang muslim. Mungkin hanya segitu yang bisa saya bacakan atau jelaskan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.